Shalom, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Margarita Estia Kelly, jurusan Pendidikan Musika Universitas Musang Merauke. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang 7 unsur kebudayaan suku Korowai yang ada di Papua. Keberadaan suku Korowai atau Koluku ini sendiri baru dikenal pada tahun 1970-an, di mana seorang misionaris Kristen datang ke sana dan mulai hidup bersama dengan suku Korowai. Dari misionaris itu pula lah, pada akhirnya suku Korowai ini mempelajari bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Awu Dumut, sebuah bahasa dari wilayah Tenggara Papua. Kedua, sistem pengetahuan suku Korowai. Pada tahun 2010, pemerintah untuk pertama kalinya mengacu suku Korowai di dalam data kependudukan Indonesia. Sejak saat itu, bantuan-bantuan pendidikan mulai dapat diberikan pada suku Korowai. Namun sebelum itu, suku Korowai juga sudah menerima kehidupan dunia luar pada tahun 1979, yaitu seorang misionaris Belanda menjelajahi kehidupan di sana. Nah, misionaris Belanda ini tersebut mendirikan sebuah pemukiman yang disebut Yarimuna. Di sini tinggal suku Korowai yang telah terbuka pada dunia luar. Biasanya yang telah datang kemari adalah anggota suku Korowai yang masih muda. Meski bentuk pengetahuan yang diterima jauh dari formal, namun suku Korowai terkesan menerima pengaruh dunia luar yang dibawa oleh misionaris Belanda. 3. Organisasi sosial dan kekerabatan suku Korowai. Mayoritas klan suku Korowai tinggal di rumah-rumah pohon di wilayah terisolasi mereka sejak tahun 1980. Sebagian telah pindah ke desa-desa yang baru dibuka dari Yarimuna di tepi sungai Becing, daerah Korowai Mu dan Basma. Daerah Korowai Cipak pada tahun 1807, desa dibuka di Manggel di Yahukla 1989, Mabul di tepi sungai Eklandan, dan Kaiflan Buluk. Klan Korowai hidup di teritorial masing-masing yang disebut dengan Boluk. Mereka hidup dalam dunia yang bersahabat dengan klan. Teritorial satu klan terdiri dari 1 sampai kluster rumah pohon. Kehidupan dalam klan Korowai memiliki suatu adat tertentu, seperti seorang pria yang menjadi pemimpin keluarga dilarang bertengkar atau melakukan kekerasan pada mertuanya. Apabila hal itu tersebut terjadi atau dilanggar, maka anak-anak mereka akan terkena penyakit. 4. Sistem teknologi suku Korowai. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh suku Korowai antara lain rumah, karang atau kapak dari logam atau batu, almuk, tombak duduk, tali, kulit kayu atau anyaman daun sagu digunakan sebagai atap rumah, kayu sebagai kerangka rumah, dan tanah. 5. Mata pencarian hidup suku Korowai. Suku Korowai hidup dengan menggantungkan hidup mereka pada alam. Pembunuhan dilakukan dengan memburu, menangkap ikan, dan bahkan berladang. Hewan-hewan buruan mereka seperti ular hutan, burung kasuari, burung ular, dan serangga kecil. Mereka menangkap ikan di sungai dengan buku dan tombak. 6. Sistem religi atau sistem kepercayaan suku Korowai. Belum diketahui pasti sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Korowai. Namun mereka menerapkan sistem kanibalisme secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Penerapan sistem ini tidak dilakukan pada sembarangan orang, namun sistem ini diterapkan pada orang-orang yang melanggar peraturan yang ada di suku Korowai tersebut. Salah satu contohnya jika ada seorang warga diketahui sebagai tukang sihir atau kukua. Meski suku Korowai menerapkan sistem kanibalisme, namun ritual ini sudah semakin berkurang pada masyarakat Korowai yang mulai mengenal dunia
berupa rumah pohon yang dapat mencapai 8-12 meter di atas permukaan tanah atau bahkan mencapai 40 meter bila berada di daerah hulu sungai, dan dilengkapi dengan sebatang pohon untuk membantu mereka naik ke atas rumah atau tangga. Setiap rumah pohon Scocarella ini didesain menjadi 2 hingga 3 ruangan. Sedikitnya dapat dilengkapi oleh seorang pria dan wanita dewasa, dan dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan api. Ada 3 alasan seperti memilih hidup di rumah pohon. Yang pertama, yaitu mereka merasa dengan hidup di rumah pohon, maka mereka akan lebih aman dan terhindar dari serangan musuh. Yang kedua, dengan tinggal di pohon, Scocarella akan lebih mudah mengawasi dan mendapat hewan buruan seperti babi hutan yang berkeliaran di bawah rumah mereka, sehingga dengan mudah dapat dididik dengan baik. Dengan terakhir, mereka menganggap bahwa pohon memiliki nilai sendiri karena sudah merupakan budaya yang diwarisi secara turun-temurun, sehingga mereka merasa aman apabila mereka tinggal di rumah pohon di sana. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dipahami. Mohon sebesar-besarnya.